Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang indera penglihatan pada manusia dan hewan. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera dihantarkan pada otak. Mata manusia berbentuk bulat. Organ ini tersusun atas beberapa bagian yang berbeda, yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapisan jaringan yang berlainan. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Sklera membentuk putih mata yang bersambung dengan bagian depan yang bening, yaitu kornea. Cahaya masuk ke mata melewati kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Warna mata sebenarnya adalah warna iris. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata diatur oleh iris. Besar kecilnya iris dan pupil tergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata berbentuk bikonveks atau cembung bagian depan dan belakang seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Ketika kita melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kita melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi jauh lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Dengan mengubah kecembungan lensa, lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya, bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau syaraf penerima rangsang sinar yang disebut fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan dengan sel batang. Sel batang akan menunjukkan respons ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna. Jumlahnya sekitar 125 juta. Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna. Jumlahnya 6,5 sampai 7 juta. Ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel-sel batang mengandung pigmen yang disebut rodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Bila terkena sinar terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali menjadi rodopsin pada keadaan gelap. Pembentukan kembali rodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rodopsin. Pada saat itu, mata kita akan sulit melihat. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, kita dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna. Kesimpulannya, mata kita dapat mendeteksi cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek atau benda. Lensa pada mata akan memfokuskan cahaya untuk menghasilkan bayangan yang akan jatuh pada bagian belakang mata. Sel-sel khusus yang terletak di belakang mata akan mengubah bayangan menjadi sinyal elektrik atau impuls. Sinyal elektrik ini kemudian akan ditransfer ke otak yang kemudian akan diterjemahkan sebagai objek atau benda yang kita lihat. Gangguan pada indera penglihatan.
Seseorang yang mempunyai penglihatan yang baik akan dapat melihat benda secara jelas pada jarak kira-kira 30 cm. Hal ini berarti pada orang yang memiliki penglihatan normal, bayangan yang dibentuk jatuh tepat pada retina. Jika seseorang memiliki gangguan pada penglihatannya, maka dia tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tersebut. Hal ini menyebabkan mereka membutuhkan alat bantu penglihatan berupa kacamata. Kacamata berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga dapat jatuh tepat pada retina. Rabun jauh atau miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak terhingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan terbentuk di retina. Rabun dekat atau hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus sebagai berikut. Untuk penderita rabun jauh. Untuk penderita rabun dekat. Presbiopi disebut juga rabun jauh dan dekat atau rabun tua karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak dekat ataupun di jarak jauh. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap atau bifokus, yaitu kacamata cembung dan cekung. Astigmatisme atau dikenal dengan istilah silindris. Astigmatisme adalah kelainan penglihatan yang membuat mata tidak bisa memfokuskan cahaya secara merata. Hal ini dapat terjadi karena bentuk lengkungan kornea atau lensa mata yang tidak seperti seharusnya, sehingga dapat mengganggu proses pembiasan cahaya di mata. Lensa matanya tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan, sehingga menyebabkan pandangan mata menjadi kabur baik saat melihat jarak dekat atau jauh. Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lensa silindris. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, misalnya merah atau hijau atau biru. Uji Ishihara adalah metode yang dipakai untuk menguji buta warna. Uji tersebut didasarkan pada penentuan angka atau pola yang ada pada kartu dengan berbagai ragam warna dengan pola tertentu. Penderita buta warna dapat melihat sebagian ataupun sama sekali tidak dapat melihat gambaran yang diperlihatkan. Pada pemeriksaan, pasien diminta melihat dan mengenali tanda gambar yang diperlihatkan dalam waktu 10 detik. Apabila manusia memiliki dua mata untuk melihat, serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Masing-masing mata serangga disebut omitidium. Masing-masing omitidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omitidium terdiri atas beberapa bagian, diantaranya lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Kerucut kristalin yang tembus cahaya. Sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Dan sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omitidia dari omitidia di sekelilingnya. Setiap omitidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omitidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omitidium merupakan bayangan mozaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sebagai contoh, mata lalat rumah terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda seperti ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian, lalat dapat mengindrai dalam daerah penglihatan dari semua arah.
Pada setiap omitidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor atau penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Dengan kelebihan tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik. Demikian penjelasan Ibu tentang indera penglihatan manusia dan hewan. Semoga kalian memahaminya. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!